Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Yusuf dari jurusan Perpustakaan dan Informasi Fakultas Sains Teknologi akan membagikan resume dari kegiatan PPAK Universitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan bidang akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 2 integrasi, yaitu yang pertama integrasi keilmuan, memadukan antara sains dan Islam. Yang kedua integrasi kelembagaan, memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Pilar-pilar ulil albab yaitu ada 4 ya. Yang pertama, kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Program UIN Maliki Malang: pengembangan bahasa asing yang meliputi Mandarin, Inggris, dan Arab. Lalu yang kedua ada tahfizul Quran. Yang ketiga ada rumah moderasi agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, lalu menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia. Perpustakaan e-book, e-jurnal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun yang lainnya. Proses pembelajaran kampus dimulai dari semester 1 sampai 8 semester dengan total kurang lebih 100 SKS penelitian, PKL, KKN, ujian komprehensif, hingga akhirnya wisuda. Adapun mata kuliahnya diantaranya mata kuliah dasar, keislaman, bahasa, filsafat. Lalu ada mata kuliah fakultas dan ada mata kuliah prodi yang membedakan prodi 1 dengan prodi lainnya dalam satu fakultas. Tujuannya yaitu memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi yang keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri nantinya. Sistem akademik UIN Maliki Malang memprogram akademik pada mahasiswa semester 3 dan seterusnya. Dan tidak lupa bahwa nilai IPK itu menentukan semester yang bisa diambil di semester berikutnya. Contohnya ketika kita mendapat IPK yang kecil, maka di semester berikutnya kita juga akan bisanya atau dibolehnya mengambil SKS sedikit juga. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadikan intelektual yang ulul albab. Yang kedua ada materi tentang layanan perpustakaan pusat UIN Malang. Yang pertama layanan fisik. Nah, dikarenakan masih dalam masa PPKM level 4, perpustakaan pusat UIN Malang belum membuka untuk para mahasiswa baik baru maupun lama. Adapun bagian-bagian dari dan layanan yang ada di perpustakaan: ruang diskusi terbuka dan ruang baca lantai 1-2, open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif, fasilitas untuk gaya belajar soliter, layanan koleksi buku tercetak. Buku-buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. Buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di lantai 2. Nah, untuk layanan sirkulasi, layanan peminjaman di lantai 2, sedangkan layanan pengembalian di lantai 3.
syarat peminjaman dan pengembalian buku membawa KTM. Nah, untuk layanan daring ada database jurnal elektronik dari Springer Nature, Emerald, dan IFLA Journal. Cara mengakses database jurnal elektronik yaitu mengaktifkan email universitas melalui syakat, mengisi form dengan menggunakan email universitas. Lalu ada repositori institusi akses, ada ETS, repository, e-source. Lalu di sini juga ada pelatihan daring, diantaranya pelatihan research stalls atau penelusuran sumber info, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah, pelatihan unggah mandiri, pelatihan reference management software. Berikut ini ada alur saat kita berkunjung ke perpustakaan pusat. Menyiapkan KTM, menitipkan tas di ruangan loker yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, lalu scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi di hari kedua PPAK Universitas, yaitu tentang organisasi DEMA. DEMA yaitu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Lalu apa tugasnya? Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat atau kita menyebutnya SEMA ya, Senat Mahasiswa Universitas. Lalu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Lalu ada pembagian kementerian dari DEMA sendiri, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama. Lalu ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu apa struktur pengurus DEMA Universitas? Yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Lalu bendahara, setelah bendahara itu tadi ada kementerian. Nah, program kerjanya antara lain ada sahabat desa, itu meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Lalu ada sapa sekolah, yaitu membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Lalu ada kegiatan sosial politik yaitu berdiskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Lalu kita akan membahas SEMA, lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas, yang tugasnya mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Apa saja fungsi dari SEMA? Yaitu ada advokasi, ada legislasi, ada pengawasan, penganggaran tugas SEMA, mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa,
menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Nah, komisi SEMA ada apa saja? Komisi Advokasi dan Hukum. Lalu ada Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Mengawal, ini tugasnya ya, mengawal Ormawa di seluruh UIN Malang. Ada Administrasi dan Keuangan, itu pembuatan peraturan administrasi. Informasi dan Komunikasi itu sebagai alat publikasi terkait kinerja SEMA. Nah, ini ada badan pengurus dari SEMA, yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Selanjutnya ada Ketua Komisi A, B, C, dan D. Nah, apa saja syarat untuk bergabung DEMA dan SEMA, yaitu IPK harus minimal 3, karena bisa dilihat bahwa jika kita bertanggung jawab ke nilai, maka kita juga bisa bertanggung jawab kepada organisasi. Intinya begitu. Lalu yang kedua syaratnya yaitu memiliki SK kepengurusan Ormawa. Ketiga, siap terikat dengan DEMA Universitas. Yang keempat, mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lalu mengisi form Google. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang UKM Menwa. Nah, ini ada sejarahnya ya. Sejarah Menwa itu diawali atau dibentuk oleh Jenderal Aha Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Nah, berdirinya di Jawa Timur yaitu tanggal 17 November 1981. Moto dari Menwa UIN Maliki atau kita menyebutnya Menwa 811 yaitu, kenapa kok Menwa 18? Karena 8 itu Kodam Jawa Timur. Nah, 11 ini adalah urutan pembentukan Menwa UIN Malang. Jadi Menwa UIN Malang itu berdirinya nomor 11 di Jawa Timur. Kita lanjut ke motonya yaitu Widya Kastrena Dharmasida, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu, pengetahuan, dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar UUD pasal 30, UU nomor 3 tahun 2002, surat keputusan bersama 3 menteri. Fungsinya apa? Fungsi Menwa sendiri ya, melaksanakan pembinaan anggota resmi mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu TNI atau Polri. Tugasnya itu menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram. Resimen Satuan 811 Wiracakti Yuda. Apa arti Wiracakti Yuda? Yaitu prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan dan pendidikan Menwa, pelatihan berjenjang khusus, dan lain-lain. Struktur Menwa sendiri ada rektor, pembina satuan, lalu unsur kepemimpinan, staf ahli, staf Menwa, komandan, wakil komandan, staf ahli, staf Undiklat, staf Ursus, staf Arloben, staf Urmin. Cabangan Menwa ada apa saja ya, yaitu ada lempar pisau, menembak, karate. Lalu kita akan membahas tentang PM Pramuka. Visinya adalah menjadikan anggota rencana yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada kode kehormatan. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan mengembangkan minat bakat anggota rencana Gudep Kota Malang. Membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah, menjadi anggota rencana yang kritis, dinamis, dan kreatif, mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan pramuka. Tujuannya yaitu terwujudnya kualitas anggota rencana yang memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap rencana, tercapainya anggota rencana yang berakhlakul karimah, terwujudnya tribinadega, terwujudnya anggota rencana yang mampu berpikir logis dan sistematis. Strukturnya yaitu Ketua Dewan Rencana, Wakil Ketua Dewan Rencana,
sekretaris 1-2, bendahara 1-2. Program kerjanya antara lain Anjangsana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, Musyawarah Pandega. Tugasnya antara lain rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan yang terakhir ada welcome party. Sekian dari saya. Maaf, ada satu lagi materinya, yaitu ada kunci mengendalikan pandemi. Itu ada 2 menurut narasumber, yaitu vaksinasi dipercepat untuk membuat herd immunity atau kekebalan kelompok. Yang kedua adalah disiplin melakukan protokol kesehatan. Nah, dampak pandemi COVID-19 ini entah di sektor ekonomi, melemahnya daya beli, lalu hilangnya pekerjaan, lalu di sektor pendidikan ada putus sekolah dan menyebabkan anak harus bekerja, penurunan capaian belajar, sektor sosial meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT. Hexahelix ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rantaian hexahelix yaitu komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.